Ya, halo, assalamualaikum teman-teman semua, para bagul. Berjumpa dengan saya di channel Bagul Anyaran. Nah, channel ini saya buat beberapa bulan yang lalu, tapi baru akan saya isi ya ini video perdana gitu. Nah, tadinya mau diisi apa gitu. Nah, saya putuskan ini saya isi dengan ya sharing-sharing mengenai bagulan, mengenai bagul. Nah, apa itu bagul? Bagul itu pedagang, bagulan itu ya berdagang. Jadi ya kita sharing-sharing berkaitan dengan dunia dagang gitu. Oke teman-teman, dagang dengan bisnis itu memang satu yang berbeda ya. Orang banyak mengatakan berbeda. Tapi bagi saya sih tidak boleh dinafikan satu dengan yang lain. Kita nggak boleh nyinyir kepada orang yang cenderung ke dagang, dan orang yang dagang tidak boleh nyinyir terhadap orang yang cenderung punya mindset bisnis gitu. Jadi sesuatu hal yang seirama itu antara dagang dan bisnis. Nah, saya simpulkan di sini bahwa dagang itu merupakan langkah awal untuk menuju level pengusaha, level berikutnya itu yang disebut dengan bisnis itu gitu. Oke teman-teman, di channel ini pertama saya akan coba sharing berkaitan dengan kenapa orang itu mau berbisnis gitu, kenapa orang niatnya mau berbisnis. Nah tentunya harus dagang ya, harus dagang. Karena untuk berbisnis itu ya harus bisa menjual gitu. Semuanya itu antara dagang dan bisnis itu semuanya aktivitasnya ya jualan, jualan barang. Cuman kalau bisnis mungkin yang jual bukan kita sendiri tapi anak buahnya gitu. Kalau dagang biasanya dimulai dari diri kita sendiri yang terjun gitu. Oke teman-teman, apa sih sebenarnya alasan kenapa kok kita mesti action dalam berdagang gitu. Nah, tentunya harapan besar dari masing-masing kita itu ya berbeda-beda itu. Tapi pada umumnya ya banyak mereka itu ingin sebuah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dicapai dengan kemakmuran gitu, kemakmuran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kemakmuran? Nah, simbol-simbol kemakmuran ini yang akan saya paparkan supaya nanti para pemirsa nanti akan mengerti apa sih yang jenenge kemakmuran kuwi. Nah, ini pemirsa, yang pertama kemakmuran itu berkaitan dengan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup senantiasa terpenuhi, bahkan berlebih, atau setidaknya tidak pernah kekurangan. Nah itulah simbol kemakmuran. Kemudian yang kedua, rumah mewah. Rumahnya besar, mewah, terkadang banyak jumlahnya di berbagai tempat. Itu simbol kemakmuran. Kemudian selanjutnya barang-barangnya lengkap. Ya, peralatan, perlengkapan rumah tangga mereka lengkap dan membuat hidup terasa menjadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Itulah kemakmuran. Kemudian selanjutnya fasilitas teknologi yang serba canggih. Nah, fasilitas teknologi mereka banyak, mewah, sering memanjakan mereka dengan kelancaran kerja, dalam berbisnis, dalam menjalani berbagai urusan kehidupan sehari-hari, dan juga pokoknya lancar lah itu dengan fasilitas yang serba canggih tersebut. Nah itu adalah simbol kemakmuran. Kemudian simbol kemakmuran berikutnya adalah perusahaan besar. Nah, memiliki bisnis yang besar dan terkadang banyak jumlahnya, punya holding company di berbagai tempat dan berbagai bidang usaha itu dimiliki. Nah inilah simbol kemakmuran. Apa simbol kemakmuran berikutnya? Relasi bisnis. Banyak dikelilingi relasi-relasi
relasi bisnis yang kaya, yang memiliki prestis, sosial ekonomi yang tinggi, dan sering prestis sosial ekonomi yang orang-orang di sekitarnya itu juga tinggi gitu, sehingga dia itu tinggal di komplek atau perumahan elit. Nah, itu satu prestis, satu merupakan simbol kemakmuran gitu. Nah, selanjutnya simbol kemakmuran berikutnya dekat dengan pejabat. Nah, dekat dengan para pejabat ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi itu bisa membuat mereka tidak hanya prestis dalam sosial ekonomi tapi juga sosial politik gitu. Nah, itu adalah simbol kemakmuran. Kemudian simbol kemakmuran berikutnya yaitu passive income. Nah, dalam hal ini nggak usah ngapa-ngapain juga udah dapat uang gitu. Jadi si uang itu akan mengejarnya, bukan dia itu yang justru mengejar uang gitu. Nah, itu adalah simbol kemakmuran. Simbol kemakmuran berikutnya yaitu pensiun di usia muda dalam tanda kutip ya. Nah, cenderung pensiun muda itu yaitu dengan kekayaan yang sangat melimpah, yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh kebanyakan orang itu, yang biasanya hanya mengandalkan kerja-kerja yang biasa itu simbol kemakmuran. Kemudian simbol kemakmuran berikutnya yaitu banyak waktu. Nah, memiliki waktu yang banyak dan menikmatinya itu tidak hanya yang bersifat primer, yang bersifat sekunder pun mereka punya banyak waktu dan bahkan tersier gitu. Waktu yang ada itu dipakai untuk hal-hal yang tidak primer gitu. Nah, biasanya orang kan siang-siang dia rajin bekerja, berangkat ke kantor, nah, dia nyantai-nyantai aja gitu, tapi uangnya banyak dan banyak waktu gitu. Nah, simbol-simbol itulah yang terkadang orang ingin meraihnya gitu. Ingin meraihnya, dan pada saat dia mencapai level itu dia akan terpuaskan gitu, terpuaskan. Nah, teman-teman, dalam hal ini saya coba untuk warning ya bagi diri saya sendiri dan juga bagi para pemirsa, teman-teman para bagul, manakala suatu saat nanti kita mencapai level itu, ya kita harus ingat bahwa kita itu orang biasa gitu. Kita orang biasa yang tetap harus tidak sombong, kita harus hidup secara wajar, kita harus tetap rajin beribadah. Nah, seperti itu. Kita harus lemah lembut kepada orang lain, tidak angkuh gitu. Nah, itulah yang harus kita siapkan. Dan untuk mencapai level itu tidak mudah. Terkadang level itu bisa dicapai pada saat sudah tua, bahkan nggak kecapai sampai meninggal dunia pun nggak kecapai gitu. Ada seperti itu. Nah, inilah konsep rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia gitu. Tidak akan bisa tertukar, tidak akan bisa dibolak-balik gitu. Rezeki kita segini ya udah gitu. Yang jadi tantangan adalah bahwa kita harus by proses. Maka dari itu dalam proses pencapaiannya kita harus menikmatinya dengan senang hati. Nah, itulah hidup. Manakala kita kok dari dulu gitu sampai saat ini dagang terus gitu, tidak naik-naik level gitu, ya nggak apa-apa gitu. Yang jelas kita harus semangat. Dalam hal ini di channel Bagul Anyaran ini saya akan senantiasa sharing, dan harapan saya di sini tempat ngumpul para bagul, di mana nanti di kolom komentar harapannya banyak
komen dari para bakul dan saling berkomunikasi sehingga channel ini bermanfaat. Begitu teman-teman, sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.